Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat materi tentang penguatan ekonomi maritim Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk siapkan alat tulis dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Dalam uraian tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan sektor unggulan yang dimiliki Indonesia. Nah, tahukah kamu bahwa ada perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Ekonomi kelautan atau marine economy adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy adalah kegiatan yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, persamaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Indonesia adalah negara yang 75% wilayahnya adalah lautan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi maritim yang tinggi, sehingga sangat mendukung adanya pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya alamnya. Salah satu contohnya adalah rumput laut. Yuk intip beberapa daerah Indonesia yang memiliki keindahan mendunia. Ada Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat, Papua Barat, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap, peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya, dan negara kedua dalam hal banyaknya kapal setelah Tiongkok. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dilihat dari berbagai sektor, terdiri dari yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar, namun Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Kondisi belum memadainya fasilitas kapal angkut dan sistem pelabuhan yang masih perlu perbaikan mengakibatkan belum maksimalnya pelayaran di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, serta perlunya peningkatan SDM di sektor pelayaran. Yang kedua adalah sektor perikanan. Besarnya potensi perikanan di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kontribusi perikanan terhadap sektor perikanan masih rendah. Penambahan kawasan budidaya perikanan juga masih sangat kurang. Terakhir adalah sektor pariwisata. Apabila pariwisata bahari Indonesia berjalan secara maksimal, maka terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Contoh sektor pariwisata bahari adalah Raja Ampat di Papua yang juga belum dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Yang pertama adalah perubahan paradigma nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis lautan atau ocean-based development. Yang kedua adalah memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun pelabuhan laut, tol laut, logistik, dan industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity.
Di antaranya Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan pelabuhan-pelabuhan lain di daerah Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Terakhir, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak karena regulasi tiap negara ASEAN berbeda-beda, maka dibutuhkan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, mengatasi sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan, melainkan lebih kepada pemberdayaan, terutama pada pemberdayaan nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Nah, sampai di sini paham tentang ekonomi maritim Indonesia? Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada materi penguatan ekonomi agrikultur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.